Di tengah keramaian Jakarta yang tak pernah tidur, terdapat sebuah gang sempit yang menghubungkan beberapa rumah sederhana. Di salah satu rumah tersebut, Randy, seorang pemuda berusia 17 tahun, melangkah keluar dengan langkah hati-hati. Suara bising kendaraan, teriakan pedagang, dan aroma masakan yang meruap dari dapur tetangga menyelimuti suasana. Namun, bagi Randy, suara-suara ini sudah menjadi bagian dari kehidupannya yang biasa. Rumahnya berukuran kecil, dengan dinding cat yang mulai memudar dan atap genteng yang tampak sudah berumur. Di dalamnya, Randy tinggal bersama kedua orang tuanya. Ayahnya, Pak Budi, bekerja sebagai buruh bangunan, sementara ibunya, Bu Siti, menjajakan sayuran keliling. Meski mereka tidak memiliki banyak harta, cinta dan kerja keras menjadi fondasi yang menguatkan keluarga ini. Tiada hari tanpa usaha dan pengorbanan. Randy, yang baru saja menyelesaikan sekolah menengah atas, duduk di depan meja kecil yang berfungsi sebagai tempat belajar dan makan. Buku-buku pelajaran yang belum kembali kerak tersusun rapi di sudut meja. Ia mengingat bagaimana setiap malam ia berjuang untuk memahami pelajaran demi pelajaran, berharap bisa mendapatkan nilai yang baik dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun, harapan itu kini terasa jauh dari jangkauan. Dengan berat hati, Randy tahu bahwa ia harus mengubur impiannya dalam-dalam. Biaya pendidikan yang tinggi tidak mungkin ditanggung oleh keluarganya. Setiap kali ia melihat ayah dan ibunya pulang ke rumah dengan wajah lelah, hatinya terasa tertekan. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan Randy tidak ingin menjadi beban tambahan. Dalam pikirannya, keinginan untuk melanjutkan pendidikan harus dipadamkan demi kebaikan keluarga. Setelah berunding dengan orang tuanya, Randy memutuskan untuk bekerja sebagai ojek online. Meskipun itu bukan pilihan yang ia inginkan, setidaknya pekerjaan ini bisa membantunya berkontribusi pada keluarga. Ia ingin memberikan sedikit keringanan bagi kedua orang tuanya yang sudah berjuang keras. Mengayuh motor di jalanan Jakarta yang padat dan macet menjadi rutinitas barunya. Setiap pagi, Randy mengenakan jaket ojek online berwarna hijau dengan logo yang mencolok, menyalakan motornya, dan meluncur ke jalanan yang ramai. Hari-harinya dihabiskan dengan menembus kemacetan, merasakan panas terik matahari, dan berinteraksi dengan berbagai penumpang. Ada yang ramah, ada yang acuh tak acuh, dan kadang-kadang, ada yang memberikan tips yang membuatnya merasa dihargai. Namun, di balik senyuman yang ia tunjukkan kepada penumpangnya, ada rasa kesepian yang kadang menyergap. Randy menyadari bahwa di usianya yang muda, ia terjebak dalam rutinitas yang seharusnya tidak ia jalani. Suatu malam, Randy menunggu pesanan di dekat sebuah mal besar di Jakarta Barat. Suasana malam itu begitu hidup. Lampu-lampu neon berkilau, suara musik dari dalam mal menyeruak keluar, dan kerumunan orang berlalu lalang. Randy duduk di motor sambil menyandarkan punggungnya pada jok, merasakan keletihan setelah seharian bekerja. Ia memandangi orang-orang yang bersenang-senang, berpasangan, atau berkumpul dengan teman-teman. Dalam hatinya, ia merasa terasing, seolah dunia di sekelilingnya bergerak tanpa melibatkan dirinya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar, menandakan bahwa ia menerima pesanan. Ketika ia melihat nama pengirimnya, jantungnya berdegup kencang. Pesanan itu berasal dari seorang wanita bernama Cantika. Randy tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia membayangkan bagaimana wanita itu akan terlihat. Dalam benaknya, ia menciptakan sosok Cantika sebagai seorang wanita yang anggun dan berkarisma. Saat Randy tiba di lokasi penjemputan, ia melihat Cantika berdiri di depan pintu mal. Dia tampak menawan dengan rambut panjang yang terurai. Mengenakan blus putih dan celana jeans yang menonjolkan bentuk tubuhnya. Mata Cantika yang tajam dan senyum manisnya membuat Randy terpana. Wanita itu terlihat begitu dewasa dan berkelas, jauh berbeda dari wanita-wanita yang biasa ia temui sehari-hari. Mereka saling bertatap mata sejenak sebelum Randy menawarkan diri untuk membantunya naik ke motor. Sambil mengendarai motor, Randy merasakan adrenalin dan rasa percaya diri yang baru. Percakapan singkat di antara mereka mengalir,
meskipun Randy berusaha keras untuk tidak terlihat gugup. Cantika ternyata adalah seorang sales handphone, dan mereka berbincang ringan, membahas gadget terbaru yang menjadi tren saat itu. Randy merasa seperti terbang di atas awan, menikmati kehadiran Cantika di sampingnya. Sebelum Cantika turun dari motor, Randy memberanikan diri untuk meminta nomor handphonenya. Dengan senyum yang tulus, Cantika memberikan nomornya. "Kalau butuh ojek lagi, jangan ragu untuk menghubungi ya," ujarnya sambil melambai sebelum berjalan menjauh. Randy merasa seolah mendapatkan harta karun yang tak ternilai. Dengan satu nomor handphone, harapannya mulai tumbuh. Kembali ke rumah, Randy tidak bisa menahan senyum. Ketika ia bercerita kepada ibunya tentang Cantika, ia merasakan semangat baru. Mungkin, justru di tengah kesulitan ini, ia bisa menemukan sesuatu yang indah. Keterbatasan hidupnya tidak lagi menjadi penghalang untuk bermimpi. Randy tahu bahwa pertemuan itu mungkin hanya awal dari sesuatu yang lebih besar, dan ia tidak sabar untuk menanti kesempatan berikutnya. Dalam hatinya, ia berdoa agar Cantika akan menghubunginya lagi, berharap agar hubungan mereka bisa berlanjut. Hal ini menjadi secercah cahaya di tengah kegelapan yang selama ini menyelimuti hidupnya. Randy merasa, mungkin, di antara kesulitan dan tantangan, cinta bisa datang dan mengubah segalanya. Setelah pertemuan singkat yang berkesan dengan Cantika, Randy tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Hari-hari berlalu, dan setiap kali ponselnya bergetar, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia berharap itu adalah pesan dari Cantika. Dalam pikiran Randy, wanita itu adalah sosok yang menawan, dan ia merasa ada benang merah yang menghubungkan mereka, meskipun hanya bertemu sekali. Momen-momen kecil itu seolah menjadi cahaya dalam rutinitas harian yang monoton. Pada suatu malam yang tenang, saat Randy selesai bekerja dan duduk di depan rumah sambil menikmati angin sepoi-sepoi, ia memberanikan diri untuk mengirim pesan kepada Cantika. Dengan jari-jari yang gemetar, ia mengetik, "Halo Cantika, ini Randy, ojek online yang menjemput kamu di mall kemarin. Semoga kamu baik-baik saja." Setelah menekan tombol kirim, Randy merasa cemas. Apakah pesan ini terlalu berani? Apakah ia terlalu berharap? Namun, rasa cemasnya segera terbayar ketika ponselnya bergetar. Pesan balasan dari Cantika muncul di layar. "Halo Randy, iya, aku baik-baik saja. Terima kasih sudah menjemputku kemarin." Randy merasa seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Percakapan mereka mulai mengalir dengan lancar. Mereka saling bertukar cerita tentang hobi, film favorit, hingga makanan kesukaan. Randy menemukan bahwa Cantika memiliki selera humor yang baik dan pandangan hidup yang positif. Setiap pesan yang ia terima dari Cantika membuatnya merasa lebih dekat, seolah mereka sudah saling mengenal bertahun-tahun. Dalam suasana yang penuh harapan, Randy beranikan diri untuk mengajak Cantika keluar. Ia tahu ini adalah langkah yang berisiko, tetapi perasaannya terhadap Cantika semakin kuat. Setelah merencanakan dengan matang, Randy mengirimkan pesan. "Cantika, bagaimana kalau kita pergi ke kafe kecil di tengah kota? Aku ingin merayakan ulang tahunku bersama seseorang yang spesial." Ia menunggu dengan penuh harap, menatap layar ponselnya, saat akhirnya Cantika membalas. "Tentu, Randy. Aku senang bisa ikut merayakan. Kapan kita bertemu?" Randy merasa seolah semua bintang di langit bersinar lebih terang. Mereka sepakat untuk bertemu pada hari ulang tahunnya di kafe tersebut, yang terletak di area yang ramai dengan nuansa hangat dan nyaman. Hari itu pun tiba. Randy mengenakan pakaian terbaiknya, sebuah kaos berwarna biru tua dan jeans yang sudah dicuci bersih. Ia ingin memberikan kesan terbaik di hadapan Cantika. Saat Randy tiba di kafe, suasana di dalamnya terasa hangat. Lampu-lampu kecil menggantung di atas meja, menciptakan suasana yang akrab dan intim. Randy menunggu dengan hati berdebar, sesekali melirik ke arah pintu, berharap melihat Cantika muncul. Ketika Cantika tiba, dunia seolah berhenti sejenak.
Ia mengenakan gaun sederhana berwarna merah yang menonjolkan keanggunannya. Rambutnya terurai indah, dan senyumannya membuat Randy merasa seolah ia sedang berjalan di atas awan. Mereka saling menyapa, dan Randy mengajak Cantika duduk di meja yang terletak di sudut kafe, jauh dari keramaian. Percakapan mereka dimulai dengan obrolan ringan, tentang cuaca yang cerah dan aroma kopi yang menggiurkan. Randy merasa semakin nyaman, semakin banyak cerita yang mereka bagi. Cantika mulai bercerita tentang pekerjaannya sebagai sales handphone. Ia menjelaskan betapa dinamisnya dunia teknologi saat ini, bagaimana setiap hari ada produk baru yang diluncurkan. Randy terpesona mendengar semangat Cantika saat berbicara tentang pekerjaannya. Ia merasa terinspirasi oleh wanita itu, yang meskipun telah memiliki banyak pengalaman, tetap rendah hati dan penuh semangat. Saat Randy menceritakan kehidupannya sebagai ojek online, ia merasa ada kedekatan yang terjalin. Randy berbagi cerita bagaimana ia berjuang untuk membantu keluarganya dan bagaimana pengalaman itu membuatnya tumbuh lebih dewasa. Cantika mendengarkan dengan seksama, matanya berbinar penuh perhatian, seolah-olah memahami setiap kata yang diucapkan Randy. Namun, di tengah suasana yang hangat, tiba-tiba Cantika mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. "Randy, aku harus jujur padamu. Aku sudah menikah," ucapnya dengan nada sedikit ragu. Randy merasa seperti disambar petir. Suaranya terhenti, dan jantungnya berdegup kencang. Ia tidak menyangka bahwa wanita yang selama ini ia idamkan ternyata terikat dengan orang lain. Cantika melanjutkan, "Suamiku seorang pelaut. Dia hanya pulang 2 kali dalam setahun, saat Lebaran dan Natal. Kami sudah menikah selama 10 tahun, tetapi sampai sekarang kami belum dikaruniai anak." Suara Cantika menjadi lemah saat ia mengungkapkan perasaannya. Randy merasakan kesedihan yang mendalam dari kata-katanya. Ia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Di satu sisi, ia merasa terkejut dan kecewa, tetapi di sisi lain, ia juga merasakan empati yang mendalam terhadap Cantika. "Maaf jika ini mengecewakanmu," lanjut Cantika, menatap Randy dengan tatapan penuh harap. Randy berjuang untuk menekan perasaannya yang campur aduk. Ia merasa hancur, tetapi ia juga tidak ingin menunjukkan rasa sakitnya di depan Cantika. Ia berusaha tersenyum, meskipun hatinya bergetar. Percakapan mereka berlanjut, tetapi suasana telah berubah. Randy merasa seolah ada dinding tak terlihat yang menghalangi antara mereka. Meskipun mereka saling berbagi cerita, ada batasan yang tidak bisa dilanggar. Randy berusaha untuk menjaga sikap positifnya, tetapi pikirannya terus berkelana. Ia bertanya-tanya, apakah ini semua hanya sebuah ilusi? Apakah perasaannya terhadap Cantika hanya akan berakhir dengan kekecewaan? Ketika malam semakin larut, Randy merasa waktu berjalan terlalu cepat. Ia ingin lebih lama bersama Cantika, tetapi ia juga tahu bahwa apa yang mereka miliki tidak bisa lebih dari sekadar pertemanan. Saat mereka berjalan keluar dari kafe, Randy berusaha mengingat momen-momen indah yang mereka habiskan bersama, meskipun hatinya terasa berat. Sebelum Cantika pergi, Randy memberanikan diri untuk meminta nomor handphonenya. "Kalau ada kesempatan, aku ingin kita tetap berhubungan," katanya dengan suara pelan. Cantika tersenyum dan memberikan nomornya. Randy merasa ada harapan kecil yang tersisa, meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Saat Randy mengantar Cantika pulang, perasaannya campur aduk. Ia melirik ke arah wanita yang duduk di belakangnya, merasakan kehadirannya, tetapi juga menyadari kenyataan pahit yang harus ia terima. Mereka mungkin tidak bisa bersama, tetapi Randy tahu bahwa pertemuan ini telah mengubah hidupnya selamanya. Di tengah kesedihan dan harapan yang saling berkelindan, Randy menyadari bahwa cinta bisa datang dengan cara yang tak terduga, dan kadang-kadang, cinta itu harus diterima meskipun tidak bisa dimiliki. Setelah malam yang penuh emosi di kafe, Randy mencoba untuk melanjutkan hidupnya, tetapi bayangan Cantika terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia mengayuh motornya di jalanan Jakarta, suara tawanya dan senyum hangatnya seolah-olah menjadi pengingat akan momen indah yang mereka habiskan bersama. Randy berusaha menekan perasaan itu, tetapi semakin ia berusaha untuk melupakan,
semakin sulit pula rasanya. Hari-hari berlalu, dan meskipun Randy merasa hampa, ia tetap melanjutkan rutinitasnya sebagai ojek online. Setiap kali ponselnya bergetar, ia berharap itu adalah pesan dari Cantika. Dan ketika harapan itu menjadi kenyataan, rasa senang dan cemas selalu datang bersamaan. Percakapan mereka terus berlanjut, meskipun Randy tahu bahwa batasan antara mereka sudah ditetapkan. Cantika tidak hanya seorang wanita yang ia kagumi, tetapi juga seorang istri yang terikat pada suaminya. Suatu malam, saat Randy sedang menunggu pesanan di dekat sebuah pusat perbelanjaan, ia mendapatkan pesan dari Cantika. "Randy, bisa bantu aku? Aku butuh diantar pulang malam ini." Randy merasa jantungnya berdebar kencang. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Dengan cepat, ia membalas, "Tentu, Cantika. Aku akan segera ke sana." Ketika Randy tiba di lokasi, ia melihat Cantika menunggu dengan senyum yang memikat. Meskipun hati Randy masih diliputi rasa bingung dan kesedihan, kehadiran Cantika seolah menghapus semua keraguan itu. Randy membantu Cantika naik ke motor, dan saat mereka meluncur di jalanan malam Jakarta, Randy merasa seolah dunia milik mereka berdua. Mereka berbincang ringan tentang hari-hari mereka, dan Randy merasa kedekatan yang lebih dalam. Cantika bercerita tentang rutinitasnya di mall, tentang pelanggan yang kadang menyebalkan dan rekan kerja yang menyenangkan. Randy mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah setiap kata yang diucapkan Cantika adalah harta yang berharga. Namun, di tengah perbincangan yang hangat, Cantika tiba-tiba mengajak Randy untuk melewati jalan yang berbeda. "Randy, mari kita lewat jalan ini. Ada tempat yang ingin aku tunjukkan padamu," ujarnya dengan nada ceria. Randy, meskipun merasa aneh, mengikuti saja tanpa banyak bertanya. Ia merasa terhanyut dalam suasana, seolah-olah hanya ada mereka berdua di dunia ini. Mereka melintasi jalanan yang tidak familiar, menuju kawasan yang lebih sepi. Randy merasa sedikit khawatir, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takutnya. Akhirnya, mereka sampai di sebuah area yang dipenuhi hotel-hotel kecil. Cantika meminta Randy untuk berhenti di depan salah satu hotel. "Kita bisa istirahat sebentar di sini, iya," ujarnya sambil tersenyum. Di bawah hujan yang mulai turun, Randy dan Cantika terpaksa menepi. Suara hujan yang jatuh di atap hotel menciptakan suasana yang intim. Dalam keheningan malam, Randy merasa ada ketegangan yang menyelimuti mereka. Cantika menatapnya, dan di seberang tatapan itu, Randy merasakan dorongan yang tak terelakkan. Tiba-tiba, Cantika mengejek, "Diam aja, Ren. Kenapa? Bingung ya? Kamu mau ajak aku nginep di hotel ini? Udah, ngaku aja." Randy terkejut mendengar perkataan itu. Ia tidak menyangka wanita yang selama ini ia kagumi akan berkata seperti itu. Dalam benaknya, ada pertentangan antara akal sehat dan dorongan yang kuat untuk mendekat. Sebelum ia sempat merespons, Cantika mendekat dan menciumnya. Ciuman itu begitu mendalam, membangkitkan semua emosi yang selama ini terpendam. Randy merasa seolah-olah waktu berhenti. Semua keraguan dan ketakutan lenyap seketika, digantikan oleh hasrat yang membara. Dalam sekejap, semua batasan yang ada seolah-olah runtuh. Randy membalas ciuman itu dengan penuh semangat, membiarkan dirinya terhanyut dalam momen yang tidak terduga ini. Setelah beberapa saat, mereka terpisah, dan Randy menatap Cantika. Dengan mata yang penuh tanya, "Apa yang baru saja kita lakukan?" Tanyanya, suara Randy bergetar. Cantika hanya tersenyum, tetapi Randy bisa melihat ketidakpastian di balik senyumnya. Ia tahu bahwa apa yang terjadi malam itu tidak seharusnya terjadi. Cantika terlihat bingung. "Aku hanya merasa kesepian, Randy. Suamiku sering tidak ada di sini, dan aku merasa terasing," ujarnya, suaranya agak bergetar. Randy merasakan kepedihan dalam kata-katanya. Ia tahu bahwa Cantika sedang mencari pelarian dari kenyataan pahit yang ia hadapi. Di dalam hatinya, Randy merasa berkonflik. Ia ingin menjadi sosok yang dapat memberikan kebahagiaan pada Cantika, tetapi di sisi lain, ia juga menyadari bahwa ia hanyalah pelarian bagi wanita itu.
Randy mengingat kembali pernyataan Cantika tentang suaminya, dan rasa sakit itu kembali menerpa hatinya. Ia tidak ingin menjadi penyebab kehancuran lebih lanjut dalam hidup wanita yang ia cintai, meskipun mereka hanya terikat dalam satu malam. Setelah momen ciuman itu, Randy merasa seolah-olah mereka telah melangkah ke dalam dunia yang tidak akan pernah bisa mereka kembali. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa terus seperti ini. Randy memutuskan untuk mengantarkan Cantika pulang, meskipun hatinya terasa berat. Sepanjang perjalanan, mereka berdua terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Ketika Randy akhirnya sampai di depan rumah Cantika, suasana di antara mereka terasa sangat berbeda. Randy mengucapkan selamat tinggal dengan suara lembut, merasakan betapa jauh jarak yang tercipta antara mereka. Cantika tersenyum kecil, tetapi Randy bisa merasakan ketegangan yang mengalir di antara mereka. Sejak malam itu, Randy tahu bahwa hubungan mereka telah berubah selamanya. Ia merasa bingung dan hancur, tetapi juga tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Cantika. Randy pulang dengan pikiran yang berkecamuk, menyadari bahwa malam itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa cinta, meskipun indah, dapat membawa serta rasa sakit yang dalam. Kegelapan malam menyelimuti Jakarta saat Randy mengemudikan motornya, membawa dirinya dan Cantika kembali ke rumahnya. Hujan yang sempat reda kini kembali mengguyur kota, menciptakan suara gemericik yang menenangkan, tetapi bagi Randy, suara itu hanya menambah kerumitan dalam pikirannya. Setiap tetes air hujan terasa seperti petak-petak dari perasaannya yang hancur, berlarian tanpa arah. Setelah momen ciuman yang mengejutkan dan mendalam, Randy merasa terjebak di antara dua dunia, dunia yang penuh harapan akan cinta yang mungkin bisa terjalin dan dunia yang penuh dengan kenyataan pahit yang harus dihadapi. Dalam perjalanan pulang, ia mencuri pandang ke arah Cantika, yang duduk di belakangnya. Wajahnya tampak tenang, tetapi Randy bisa merasakan getaran emosi yang tersimpan di dalam diri wanita itu. Cantika adalah sosok yang kompleks, seorang istri yang terjebak dalam kesepian dan kekecewaan, tetapi juga seorang wanita yang berani mengukir kebahagiaan dalam hidup yang penuh tantangan. Sesampainya di rumah Cantika, Randy merasa seolah waktu berhenti sejenak. Ia memarkir motornya dan menoleh ke arah Cantika. "Terima kasih sudah menghabiskan waktu bersamaku malam ini," katanya dengan suara pelan, berusaha menyembunyikan kekacauan yang melanda hatinya. Cantika tersenyum, tetapi senyumnya tidak sepenuhnya mencapai matanya. "Aku juga senang, Randy. Kamu membuatku merasa lebih hidup," jawab Cantika, tetapi kata-katanya terasa penuh dengan kepedihan yang mendalam. Randy merasa hatinya teriris. Ia tahu bahwa apa yang mereka lakukan malam itu adalah pelarian bagi Cantika, dan ia tidak ingin menjadi bagian dari masalah yang lebih besar dalam hidupnya. Mereka berdiri dalam keheningan, hujan yang terus turun menciptakan suasana yang semakin melankolis. Randy merasakan dorongan untuk melangkah lebih jauh, tetapi ia tahu bahwa ia harus mundur. Aku harus pergi," katanya akhirnya, suaranya bergetar. Cantika hanya mengangguk, tetapi tidak beranjak dari tempatnya. Randy merasakan ketegangan di antara mereka, sebuah jembatan yang dibangun dalam semalam, tetapi kini terancam runtuh. Setelah beberapa saat, Randy melangkah mundur, meninggalkan Cantika di depan rumahnya. Ia merasa seolah-olah melangkah keluar dari sebuah dunia fantasi ke dalam kenyataan yang dingin dan keras. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi dengan gambaran Cantika, senyumnya, tawanya, dan semua cerita yang telah mereka bagi. Namun, di balik semua itu, ada satu kebenaran yang tak terelakkan: Cantika adalah seorang istri, dan ia tidak bisa mengabaikan kenyataan pahit itu. Hari-hari setelah malam itu berlalu dengan lamban. Randy berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya sebagai ojek online, tetapi hati dan pikirannya terus terombang-ambing. Ia merindukan Cantika, tetapi di saat yang sama, ia merasa bersalah. Setiap kali ponselnya bergetar, ia berharap untuk mendengar suara Cantika, tetapi juga merasa takut akan apa yang mungkin terjadi jika mereka berbicara lagi. Suatu malam,
Saat Randy sedang menunggu pesanan di dekat sebuah taman, ponselnya bergetar. Itu adalah pesan dari Cantika. Randy, bisa kita bicara? Aku butuh kamu. Jantung Randy berdegup kencang. Ia tahu bahwa ini adalah momen krusial. Meskipun ada keraguan, rasa cintanya mengalahkan semua kekhawatiran. Ia segera membalas, tentu, di mana kita bisa bertemu. Mereka sepakat untuk bertemu di kafe kecil tempat mereka pertama kali menghabiskan waktu bersama. Saat Randy tiba, ia merasakan ketegangan di udara. Cantika sudah menunggu di meja yang sama, dengan ekspresi wajah yang serius. Randy mengambil tempat duduk di depannya, dan suasana terasa berat. Randy, aku ingin jujur padamu, Cantika mulai, suaranya terdengar tegas, tetapi Randy bisa merasakan getaran di balik kata-katanya. Setelah malam itu, aku merasa bingung. Aku tahu aku seharusnya tidak merasakan ini, tetapi hatiku tidak bisa menolak. Randy menatapnya dalam-dalam, merasakan setiap kata yang diucapkan Cantika seolah menusuk jiwanya. Aku hanya merasa kesepian, lanjut Cantika. Suamiku tidak pernah di sini, dan aku merasa terjebak. Namun, aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak ingin menyakitimu, dan aku tidak ingin menjadi alasan kamu menderita. Randy mengangguk, berusaha menahan rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Cantika, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi kita harus jujur. Kita tidak bisa terus seperti ini, katanya, suaranya terdengar berat. Aku tidak bisa menjadi pelarian untukmu, dan aku tidak ingin mengganggu hidupmu. Mereka berdua terdiam, suasana di antara mereka terasa hampa. Randy merasakan kekosongan di dalam hatinya. Ia tahu bahwa cinta yang mereka rasakan mungkin tidak akan pernah bisa terwujud. Mereka terjebak dalam situasi yang rumit, Cantika terikat dengan suami yang sering pergi, sementara Randy terjebak dalam perasaan yang tidak bisa ia miliki. Setelah percakapan yang penuh emosi itu, Randy memutuskan untuk mengantarkan Cantika pulang. Sepanjang perjalanan, mereka terdiam, merasakan betapa jauh jarak yang kini tercipta di antara mereka. Ketika mereka sampai di depan rumah Cantika, Randy merasa berat untuk mengucapkan selamat tinggal. Randy, terima kasih telah menjadi teman yang baik, Cantika berkata dengan suara lembut, tetapi Randy bisa melihat ada air mata yang menggenang di matanya. Aku harap kita bisa menemukan kebahagiaan, meski itu tidak bersama. Randy merasa hatinya hancur. Ia ingin memeluk Cantika, menghapus semua kesedihan yang ia rasakan, tetapi ia tahu bahwa itu bukan jalan yang benar. Aku berharap yang terbaik untukmu, Cantika. Semoga kamu menemukan kebahagiaan yang kamu cari. Dengan satu tatapan terakhir, Randy melangkah pergi, merasakan perasaannya campur aduk. Ia tahu bahwa ia harus melanjutkan hidupnya, meskipun hatinya masih terluka. Dalam perjalanan pulang, Randy berusaha untuk tidak menangis. Ia tahu bahwa cinta sejati tidak selalu bisa dimiliki, dan terkadang, melepaskan adalah cara terbaik untuk mencintai. Hari-hari berikutnya menjadi tantangan tersendiri bagi Randy. Ia berusaha melanjutkan hidupnya dengan fokus pada pekerjaannya dan membantu keluarganya. Meskipun hatinya masih terluka, Randy belajar untuk menerima kenyataan. Ia memahami bahwa cinta yang tulus tidak selalu berujung bahagia. Akhirnya, Randy memutuskan untuk menutup bab dalam hidupnya yang penuh dengan harapan dan rasa sakit. Ia sadar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi ia bertekad untuk bangkit dan melanjutkan hidupnya. Ia tahu bahwa suatu saat nanti, ia akan menemukan cinta yang tidak hanya indah, tetapi juga tulus dan tanpa rahasia. Untuk Cantika, Randy hanya bisa berharap bahwa wanita itu akan menemukan kebahagiaan yang telah ia cari. Meskipun mereka tidak bersama, pengalaman yang mereka bagi akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup Randy. Dan dengan harapan itu, ia melangkah maju, siap untuk menantang masa depan yang penuh dengan kemungkinan baru.